Bertengkar sama cowok, masalah memperebutkan cewek adalah satu hal yang bodoh. Selalu ada hal menarik untuk diceritakan. Jadi ada satu cerita menarik di hari ini, yaitu tentang perpisahan. Kejadiannya adalah ada seseorang nih ingin berangkat, dan seseorang yang ditinggalkan itu menangis bersedih. Padahal satu sisi orang yang meninggalkan ini dia pasti bakal pulang, dan yang ditinggalkan pun juga tahu bahwa orang tersebut akan kembali pulang. Contohnya adalah orang tua yang menangis meninggalkan anaknya pergi, terus kemudian salah satu keluarganya itu berangkat untuk umroh dan berbagai macam. Tapi satu hal yang pasti, kenapa perpisahan itu selalu menyedihkan. Baik bandara, stasiun, ataupun terminal, kenapa selalu jadi saksi di mana orang-orang itu berpisah dan menjadi saksi pelukan dan kecupan yang mengharukan. Ada salah satu quote dari tentara Amerika yang bunyinya adalah "Victory loves preparation", atau kemenangan menyukai persiapan. Kenapa persiapan sangatlah penting dalam semua kebutuhan atau dalam semua aktivitas yang akan kita lakukan adalah persiapan sangat membantu kita untuk tahap selanjutnya. Dan salah satu hal yaitu disiplin itu bukanlah sesuatu yang mengekang, justru malah membebaskan. Nah, ketika teman-teman sudah mempersiapkan semua sebelum kalian itu melakukan aktivitas, maka semuanya akan berjalan sesuai rencana. Contohnya adalah ketika kalian ingin masuk salah satu universitas ternama dan hal tersebut itu melalui tes, maka kalian harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam tes tersebut. Ketika persiapan kalian matang, maka eksekusi kalian pun juga akan sangat bagus. Eksekusi kalian tidak akan terganggu oleh persiapan-persiapan yang kurang. Selain itu juga berdampak seperti hal yang ada di sini, yaitu persiapan tentang semua berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat penerbangan. Banyak banget orang-orang itu ketinggalan, contohnya ketinggalan HP, lalu ketinggalan berkas rapid, terus dia juga nggak mempersiapkan Peduli Lindungi, belum install Peduli Lindungi. Nah, karena persiapan-persiapan yang kurang matang, maka itu akan mengganggu mereka semua ketika ingin terbang, dan itu juga akan berdampak kepada kalian yang minim sekali persiapan terhadap apapun yang akan kalian laksanakan. Hari ke-7 di Angkasa Pura. Ada cerita menarik di hari ini, yaitu tentang details matter. Nah, tadi pagi itu ada orang mau berangkat, kalau nggak salah ke Makassar. Dia udah beli tiket di tanggal 10, tapi bukan 10 Februari, tapi 10 Maret. Nah, dan orangnya udah datang ke bandara. Baru lihat kalau ternyata tiketnya itu 10 Maret. Kesimpulan yang dapat diambil adalah selalu perhatikan hal-hal detail. Kenapa? Karena hal-hal detail itu dapat memberikan keuntungan dan manfaat kepada kita semua ketika kita memperhatikan hal-hal yang detail. Ada lagi cerita menarik. Jadi kemarin itu ada salah satu temanku itu cerita, biasa cerita tentang cewek, bertengkar sama cowok, masalah memperebutkan cewek adalah satu hal yang bodoh. Kenapa? Jadi kemarin ada temanku itu cerita, dia lagi deket sama cewek. Cewek ini tuh habis putus sama mantannya. Kemudian temanku cowok ini tuh deketin si cewek ini. Entah kenapa, entah tahu dari mana, mantannya cewek ini tuh tahu kalau ternyata temanku ini tuh deketin si ceweknya itu. Terus kemudian mantannya itu ngechat temanku, dan banyak chat, banyak, intinya nggak suka dan sebagainya. Aku bilang ke temanku kalau misalkan wis lepas noai, biarin, nggak usah ditanggepin, karena cewek itu nggak cuma satu di dunia gitu loh. Ngapain harus bertengkar dulu
sama cowok untuk memperebutkan satu cewek. Karena bertengkar sama cowok untuk memperebutkan cewek adalah hal yang bodoh. Magang di bandara itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena pertama kita ketemu sama banyak orang ya, dan baru aja kemarin itu kalau nggak salah, kalau nggak lupa ya, kurang lebih ada 5 orang datang dan tanya dia bawa hasil PCR-nya itu positif. Bukannya takut atau kayak gimana, tapi yang namanya antisipasi atau waspada kan tetap harus. Bukan takut karena kena ke diri sendirinya, tapi lebih pada takut kalau nularin ke orang-orang rumah. Lagi-lagi ada cerita menarik di hari ini, yaitu salah satu seniorku itu suka banget sama salah satu band indie namanya Summerland. Jadi band Summerland ini tuh lagi mau manggung di Surabaya, dan mereka berangkat dari Jakarta, turun di Juanda kurang lebih jam setengah 12-an. Nah, cukup seru buat hunting fotonya karena udah standby di terminal kedatangan itu kurang lebih jam 11-an kayaknya, jam 10-an, jam 10 udah standby. Dan aku nggak tahu band Summerland itu siapa, tapi ada yang nih, ini ada Mbak Fani. Iya, suka banget sama band Summerland. Apa sih? Sudah. Nah, nanti aku kasih cuplikannya ya. Cewek fangirling itu kayak gimana? Salah satu band dari Jakarta. Peti apa, Mbak? Jadi band Summerland ini mau manggung di Jatim Expo tanggal 10 sampai 13 Februari di acaranya Indie Club. Jadi sekarang tanggal 9 Februari 2022, hari ke-6 aku di tempat magang. Bertepatan dengan peringatan Hari K3 Nasional, Bandara Juanda menyelenggarakan acara fashion show seragam yang akan ditampilin dari semua divisi yang ada di Angkasa Pura. Baik dari seragam AMC, seragam dari Terminal Inspektor, seragam dari Customer Service, dan yang lain. Cukup ramai acaranya, dan pengguna bandara pun juga antusias dengan pengguna jasa, penumpang, pengantar, silakan boleh merapat. Ya lumayan di tempat magang. Bertepatan dengan salah satu event yang dilaksanain sama Angkasa Pura. Barusan habis foto-foto sama salah satu petugas yang tampil di airport show Bandara Juanda. Ya lumayan, dapat souvenir kecil-kecilan buat semprot-semprot. Ada hand sanitizer di sini. Habis upload, jadi skema buat dapat souvenir ini itu wajib foto sama salah satu personil yang ada di fashion show, terus kemudian wajib untuk upload di Instagram dengan nyantumin hashtag bulan K3 Nasional, terus terbang lagi sama ngetag Juanda Airport dan AP Airport. Cukup ramai dan antusias banget para pengguna bandara yang ada di sini buat minta foto dan juga sekaligus minta souvenir yang ada.